Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang manfaat dari database dalam transaksi. Mata kuliah Introduction to Database System dengan dosen pengampunya Pak Rudi Kurniawan. Kita kelompok 2 beranggotakan ada Aini, ada Diki, ada saya Muhammad Kahfi sebagai moderator, dan juga Muhammad Rizal. Langsung saja ke slide pertama. Akan dibacakan oleh Nizar. Silahkan untuk Nizar dibaca. Baik, untuk slide pertama, apa itu transaksi basis data? Transaksi basis data adalah serangkaian satu atau lebih operasi yang dijalankan sebagai unit kerja atau tunggal. Ini berarti bahwa semua operasi dalam transaksi berhasil diselesaikan atau tidak ada yang diterapkan ke database. Transaksi digunakan untuk memastikan konsistensi dan integritas data dengan memastikan bahwa database tetap konsisten bahkan jika jadi kegagalan atau kesalahan sistem. Fitur utama dari proses database adalah bahwa mereka bersifat atomik, konsisten, berisolasi, dan tahan lama dalam tanda kurung ACID, yang merupakan 4 properti utama yang memastikan kendala database. Bagaimana proses terjadinya transaksi basis data? Transaksi basis data bekerja dengan mengelompokkan beberapa operasi basis data ke dalam satu unit atom. Sistem manajemen basis data, DBMS, menggunakan manajer transaksi untuk melacak operasi transaksi individu dan memastikan bahwa mereka dieksekusi dalam urutan yang benar. 2. Transaksi dimulai. DBMS membuat konteks transaksi baru dan menugaskannya ke thread eksekusi saat ini. Setiap operasi basis data yang dilakukan dalam konteks tersebut dianggap sebagai bagian dari transaksi. 3. Setelah operasi selesai, transaksi dapat dilakukan untuk dibatalkan. Jika transaksi dilakukan, DBMS menerapkan semua operasi dalam transaksi ke database menjadikannya permanen. Jika transaksi dibatalkan, DBMS membatalkan semua operasi dalam transaksi dan memberikan database ke keadaan sebelumnya. Transaksi dimulai. Oke, baik. Bagaimana proses terjadinya transaksi basis data? Transaksi juga diisolasi, yang berarti bahwa perubahan yang dilakukan oleh suatu transaksi tidak dapat dilihat oleh transaksi lain, sehingga transaksi tersebut dilakukan isolasi. Ini membantu mencegah konflik antara transaksi secara bersamaan. Selain itu, DBMS menggunakan teknik yang disebut penguncian atau memastikan bahwa hanya satu transaksi yang dapat mengakses data tertentu pada satu waktu. Ini mencegah transaksi lain mengubah data yang sama, yang dapat menyebabkan konflik. Terakhir, DBMS menggunakan teknik yang disebut logging untuk memastikan bahwa perubahan yang dibuat oleh transaksi dapat dibatalkan jika terjadi kegagalan, sehingga memberikan daya tahan. Singkatnya, transaksi basis data bekerja dengan mengelompokkan beberapa operasi basis data bersama-sama menjadikan atomik, serialisasi, konsisten, dan tahan lama, serta memastikan integritas dan konsistensi data. Apa itu sistem ICID? Properti ICID adalah sekumpulan properti yang memastikan keandalan transaksi basis data. Properti ini adalah atomicity. Properti ini memastikan bahwa transaksi diperlukan sebagai satu unit kerja yang tidak dapat dipisahkan. Ini berarti bahwa semua operasi dalam transaksi berhasil diselesaikan atau tidak ada yang diterapkan ke database. Jika terjadi kegagalan, database dikembalikan ke keadaan sebelum transaksi, sehingga menjaga konsistensi. Properti ini memastikan bahwa database tetap dalam keadaan konsisten sepanjang transaksi. DBMS memeriksa batasan integritas sebelum dan sesudah transaksi dan mengembalikan transaksi jika ada batasan yang dilanggar. Selanjutnya, ada isolasi. Isolasi properti ini memastikan bahwa perubahan yang dilakukan oleh suatu transaksi tidak terlihat oleh transaksi lain, hingga transaksi tersebut dilakukan isolasi. Ini membantu mencegah konflik antara transaksi kebersamaan. Selanjutnya ada ketahanan. Properti ini memastikan bahwa perubahan yang dibuat
oleh transaksi bersifat permanen dan bertahan dari kegagalan berikutnya. DBMS menggunakan teknik yang disebut logging untuk memastikan bahwa perubahan yang dibuat oleh transaksi dapat dibatalkan jika terjadi kegagalan. Bersama-sama, properti ini memastikan bahwa database tetap andal dan konsisten meskipun terjadi transaksi bersamaan dan kegagalan sistem. Kita memerlukan transaksi basis data. Yang pertama, karena ada pemulihan. Transaksi menyediakan cara untuk pulih dari kegagalan atau kesalahan yang terjadi selama pelaksanaan transaksi. Jika terjadi kegagalan sistem, DBMS dapat menggunakan informasi log untuk membatalkan setiap perubahan yang dibuat sebagai bagian dari transaksi, mengembalikan database ke keadaan yang konsisten. Selanjutnya ada properti ACID. Properti ACID atau atomicity, konsistensi, isolation, durability yang disediakan oleh transaksi sangat penting untuk menjaga konsistensi dan integritas database. Properti isolasi memastikan bahwa perubahan yang dibuat oleh transaksi tidak terlihat oleh transaksi lain sampai transaksi dilakukan, dan daya tahan memastikan bahwa perubahan yang dibuat oleh transaksi bertahan dari kegagalan berikutnya. Transaksi basis data sangat penting untuk menjaga konsistensi dan integritas data dalam basis data, memungkinkan akses bersamaan, menyediakan otomisitas dan pemulihan, dan memastikan properti ACID. Ya, baik. Kesimpulannya, transaksi basis data memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan konsistensi data dengan mengelompokkan beberapa operasi ke dalam satu unit kerja atom. Fitur utama dari transaksi basis data adalah properti ACID yang memiliki atomisitas, konsistensi, isolasi, dan daya tahan. Properti ini memastikan bahwa transaksi diperlakukan sebagai satu unit kerja, bahwa database tetap dalam keadaan konsisten sepanjang transaksi, bahwa perubahan yang dibuat oleh transaksi tidak terlihat oleh transaksi lain sampai dilakukan, dan bahwa perubahan yang dibuat oleh transaksi dapat dibatalkan jika terjadi kegagalan. Memahami dan memanfaatkan transaksi basis data sangat penting untuk setiap profesional basis data atau siapapun yang bekerja dengan basis data. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami dari kelompok 2. Selebihnya mohon maaf apabila masih sangat banyak kekurangan dan mungkin masih perlu banyak dikoreksi lagi untuk tugas-tugas ke depannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.